Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, adapun susunan acara pada malam hari ini adalah: 1. Pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. 2. Tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Amir Husin SHG. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu, wa syarrun nasi man tala 'umruhu wa sa'a 'amaluhu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali tidak lupa yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus musala Taubah yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada malam hari ini, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Imam kita, serta Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tak dapat dihimbau dengan gelar, yang kecil pun tak dapat disebut dengan nama. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama sekali kita lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah sampai pada malam yang keberapa, Bu? Malam yang ke-15. Alhamdulillah, tidak terasa lebaran berapa hari lagi? Berapa hari lagi, Pak? Lama itu, Bu? Ada yang mengecek lama, ada yang mengecek sebentar. Ada yang bilang lama, ada yang bilang sebentar. Dia akan terasa lama kalau kita isi dengan duduk merenung, tetapi dia akan terasa sebentar kalau kita isi dengan beribadah dan beramal saleh. Alhamdulillah, atas izin Allah, Allah kuatkan seluruh jiwa, raga kita, badan kita. Sampai malam hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju mushola yang kita cintai ini, dan sampai malam hari ini Allah masih izinkan kita untuk bernafas, Allah masih izinkan kita menjalankan segala macam aktivitas. Salawat beserta salam tidak lupa selalu kita kirimkan kepada sosok yang selalu menjadi panutan, kepada sosok yang menjadi teladan bagi umat Islam. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW,
dengan selalu melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, jangan pelit-pelit untuk bersolawat. Karena kata Nabi, Bapak Ibu, orang pelit itu bukan hanya orang yang tak mau berbagi, uangnya banyak tapi tak mau sedekah, itu orang pelit. Bukan hanya itu, tapi Nabi juga mengatakan al-bakhil, orang pelit, man dzukirtu indahu falam yusalla alaihi. Yakni orang-orang yang ketika mendengar namaku disebut tetapi mereka tak mau bersolawat kepadaku. Jadi ketika mendengar nama Nabi Muhammad, luangkanlah waktu 5 detik untuk bersolawat kepada beliau. Kita berdoa semoga solawat kita terhadap beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para orang tuaku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, juga dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru untuk dapat menyampaikan tausiah pada malam di bulan Ramadan. Adapun judul tausiah pada malam hari ini yakni adalah amalan di usia senja. Bagi anak-anak yang menulis, judul tausiah adalah amalan di usia senja. Bu, mendengar judul ini jangan marah pula, Bu. Bukan berarti tausiahnya untuk orang tua, enggak. Tetapi tausiahnya untuk pengingat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang manusia telah menjalankan takdir kehidupan yang telah digariskan oleh Allah. Takdir perjalanan hidup tak dapat kita pungkiri. Allah sudah katakan, Allah sudah jelaskan melalui ayatnya tentang kebenaran janji-janji Allah. Khalaqakum min turab. Dialah yang menciptakan kita, menciptakan kamu dari tanah. Summa min nutfah, dari setetes air mani. Summa min alaqah, kemudian dari segumpal darah. Summa yukhrijukum tifla, kemudian kita dilahirkan menjadi seorang anak kecil. Summa litabu asyuddakum, kemudian kita dibiarkan untuk hidup sampai menjelang dewasa. Summa litakunu syuyukha, kemudian akan sampai kepada kita di mana di usia tua. Wa minkum may yatawaffa min qabl. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak semua orang dapat mengikuti garis takdir Allah ini. Ada yang dia lahir baru kecil tetapi telah dipanggil Allah. Ada yang dia belum lahir ke dunia tetapi udah duluan dipanggil Allah. Ada yang dia ketika usia remaja dia telah dipanggil oleh Allah. Makanya Allah katakan, wa minkum may yatawaffa min qabl. Dan di antara kalian ada yang Allah wafatkan sebelum sampai kepada hari tua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita bersyukur kepada Allah, sekurang-kurangnya selalu mengucap alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita semua yakin dan percaya kita pasti akan tua. Kalau Allah panjangkan umur kita, kita pasti tua Bapak Ibu. Saya yakin ibu-ibu yang saat ini udah umurnya 40, 50, tahun 20 tahun lalu pasti masih gadis. Ibu-ibu yang di Mukoro 20 tahun lalu pasti masih ancak. Ya Bu, sekarang pun masih ancak, apalagi waktu masih gadis.
Tetapi seiring umur bertambah, maka kita akan semakin tua. Makanya ketika umur kita bertambah, apa yang kita mintakan kepada Allah, Bu? Doa yang selalu kita minta apa? Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Cobalah ketika seseorang bertambah umurnya, kalau yang ulang tahun, kalau yang ulang tahun apa diminta ya? Mudah-mudahan panjang umur, sehat, murah rezeki. Itu kita mintakan kepada Allah. Saya kalau bertambah umur, saya selalu meminta kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Saya minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tambahan umur yang Engkau berikan kepadaku membuat amal kebaikanku senantiasa bertambah. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalaulah Engkau telah tetapkan kematian padaku, jadikanlah kematianku sebagai aku berhenti atas perbuatan jelek. Kita mintakan kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akan tetapi ketika kita bertambah usia, semakin tua, bukan hanya umur yang bertambah, perangai juga bertambah. Iya enggak, Bu? Perangai bertambah, hutang makin banyak, iya Bu. Cicilan menumpuk. Mudah-mudahan yang hadir malam di musala ini, kita doakan semua bentuk cicilan dan hutang lunas, amin. Yang teriak amin paling kencang, cicilan paling banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dikatakan sebaik-baiknya manusia dia yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, amal kebaikannya pun banyak. Akan tetapi sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruknya manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, umurnya panjang, umurnya selalu bertambah, akan tetapi na'udzubillah, perilaku buruknya pun terus bertambah. Makanya Nabi mengatakan ketika hari kiamat nanti ada 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara terhadap mereka. 3 golongan ini Allah tak pandang. Salasatul la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Allah tak mau bicara padanya, Allah tak mau melihat kepadanya, walahum adzabun alim, tetapi Allah hanya akan berikan siksa azab kepada mereka. Apa itu Nabi? Nabi mengatakan yang pertama adalah orang tua yang selalu berbuat perbuatan zina. Sekarang banyak makin tua makin menjadi-jadi. Kita tak bisa berbohong. Betapa banyak kasus sekarang pelecehan seksual, kekerasan, pelakunya adalah orang tua. Bahkan beberapa hari lalu saya membaca berita orang tua tega membunuh anak kandungnya umur 3 tahun. Alhamdulillah. Artinya apa? Karena perangainya semakin menjadi-jadi. Oleh karenanya kita yang diberikan umur panjang oleh Allah, gunakanlah umur kita ini untuk beramal, beribadah kepada Allah. Makanya dikatakan ada beberapa amalan di usia senja. Kenapa begitu? Karena usia senja ini rawan, Bu. Usia tua ini rawan. Awak kok lah diintai-intai sama malaikat. Manu malaikat dicabut duluan. Malaikat itu memilih. Yang Iko dicabut anak cucunya masih banyak, yang Iko dicabut nyawanya, hutangnya masih banyak. Jadi kita tinggal menunggu giliran. Apa amalan yang harus kita isi di hari tua kita? Yang pertama adalah memperdulukan amalan-amalan wajib.
mendahulukan ibadah-ibadah yang wajib. Kalau tak dapat melakukan yang sunnah, setidaknya yang wajib jangan pernah kita tinggalkan. Mulai dari sholat, puasa di bulan Ramadan, kalau masih sanggup silakan kerjakan. Tetapi kalau tidak sanggup karena sudah uzur, kita harus membayar fidyah. Ada aturan dalam puasa. Jadi utamakan yang wajib. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, amalan yang kita isi di usia senja, yakni adalah mencari amalan yang ringan tapi pahalanya besar, tapi manfaatnya besar. Apa contohnya? Berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku sebanyak mungkin, baik di waktu pagi, baik di waktu petang. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, tanda orang yang beriman, mereka selalu ingat kepada Allah kapanpun, apapun situasinya. Mau dia duduk, mau dia berdiri, mau dia berbaring sekalipun, dia selalu ingat Allah. Karena zikir ini Bapak Ibu amalannya ringan, tidak berat. Kenapa dikatakan tidak berat? Pertama, dia tak butuh biaya. Ada ibu-ibu yang zikir di sini membayar? Ada bu? Zikir tak pernah bayar. Kemudian zikir tidak mengeluarkan tenaga yang berlebihan. Subhanallah, subhanallah, astaghfirullah. Belum pernah saya jumpai orang berzikir keringatnya sama kayak orang berolahraga, karena saking capeknya. Kenapa? Karena zikir ini amalannya ringan. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah, walaupun dia ringan, tetapi dia nanti akan berat pada timbangan. Ada amalan zikir yang kita ucapkan dia ringan, tetapi nanti ketika hari kiamat dia akan berat. Apa itu? Khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi. Dia akan ringan ketika kita ucapkan melalui lisan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tidak payah, ringan. Sakilatani fil mizan. Tapi ketika nanti ditimbang di hari kiamat, dia akan menjadi berat untuk pahala kita. Jadi perbanyaklah berzikir. Selain zikir apa lagi bu? Berinfak dan bersedekah. Ini cocok bagi orang tua. Orang tua tenaganya udah kurang tapi pitingnya banyak. Pernah saya bilang, Ustaz, saya udah tua Ustaz, puasa tak sanggup, baca Quran mata udah kabur, mau sholat tahajud dia bangun susah. Apa amalan yang enak saya Ustaz? Tapi uang saya banyak Ustaz. Nah, amalan yang enak berinfak, bersedekah. Cari investasi untuk kita di akhirat nanti. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati anak Adam, segala amalannya, pahalanya akan terputus kecuali 3 perkara. Sholat Bapak Ibu tiap hari ke mushola, meninggal Bapak Ibu pahalanya berhenti. Sholat tahajud Ibu tiap malam, meninggal Bapak Ibu pahalanya udah stop, tidak dihitung lagi. Tetapi ada amalan walaupun kita telah meninggal dunia, pahalanya akan terus terhitung mengalir sampai kepada kita. Apa itu ya Rasulullah? Shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalihun yad'u lah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sisihkan sebagian dari harta kita untuk membantu di jalan Allah. Bantu pendidikan rumah tahfiz, bantu pembangunan masjid dan mushola,
maka itulah yang akan menyelamatkan kita nanti ketika hari kiamat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, selagi kita masya Allah berikan umur, kita belum dipanggil oleh Allah, lakukanlah amalan sebanyak mungkin. Tidak perlu berat, tetapi amalan yang ringan. Lakukan amalan-amalan yang wajib, agar ketika kita nanti menghadap Allah, kita sudah punya bekal untuk ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kita kekuatan dan kesehatan untuk dapat menjalankan segala macam bentuk ketaatan serta beribadah kepada Allah, terutama di bulan yang suci ini. Kita berdoa semoga Allah kuatkan badan kita untuk beribadah mulai dari malam pertama sampai pada malam terakhir, sehingga kita keluar nanti dari bulan Ramadan telah berubah menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mungkin kiranya itulah sedikit tausiah singkat pengingat bagi kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi. Jikalau ada kesalahan maupun kekhilafan, mohon kiranya dapat dimaafkan, karena kebenaran datangnya hanya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri hamba pribadi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.